Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast UNAS kita ya, podcast kita Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo maksudnya. Ya, hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu program studi di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, yaitu dengan Bapak Wakil Dekan bagian akademik ya Pak di Wakil Dekan 1. Ya, Wakil Dekan 1 di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ya. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Vira. Ya. Boleh kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Wah, nama saya Hasan Muhtar Fauzi. Jabatan Wakil Dekan 1 merangkap Kaprodi ya. Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ya. Ya, Bapak Hasan juga sebagai dosen ya Pak di Prodi Administrasi Publik. Ya, jadi sejak tahun 2007 kalau tidak salah itu sudah mengajar di Prodi Administrasi Publik. Sempat juga tahun 2010 ngajar di FKIP Prodi PGSD. Iya, PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, juga merangkap dekan di situ ya waktu itu. Dan 2015 pindah umpes lagi ke FISIP ya hingga sekarang. Dan tahun 2019 ya kalau tidak salah itu saya dipasrahi menjabat sebagai Wakil Dekan 1 ya sampai sekarang. Iya. Tuh Mbak Vira ya, historinya seperti itu. Jadi sudah lama ya Pak jadi dosen di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sejak 2007. 2007. Ya. Lama sekali ya Pak. Kalau dihitung-hitung lumayan ya. Lumayan. Lumayan lama. Ya. Materi kita hari ini tentang administrasi publik dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, kita mau kenalan dulu nih tentang dengan program studi administrasi publik. Nah, seperti yang saya tahu ya Pak, sebelumnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini prodinya Prodi Administrasi Negara ya Pak? Iya, sebelumnya Ilmu Administrasi Negara ya. Jadi sejak mulai ini 2018 itu ada perubahan dari administrasi negara ya menjadi ke administrasi publik. Ya. Sejauh ini apakah perbedaan dari administrasi negara dan dengan administrasi publik Pak? Itu yang menarik ya untuk diperbincangkan sebenarnya. Kalau kita mau merujuk ke literatur barat misalnya, atau memang di negara-negara luar itu tidak ada yang namanya administrasi negara, istilah jurusan ilmu administrasi negara. Itu kalau di negara-negara luar, negara barat biasanya menggunakan istilah public administration di situ. Jadi sebutannya administrasi publik. Nah, di Indonesia ini lebih dikenal dengan namanya administrasi negara gitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan gitu ya. Kalau dibilang kembar itu identik gitu. Jadi administrasi negara, administrasi publik
ini sama ya, sama, tidak ada perbedaan. Cuman kalau di literatur, di buku-buku, bahkan perkuliahan di luar negeri itu namanya public administration. Jadi kalau mau cari nama mengartikan administrasi negara terus dicari literatur bahasa asingnya nanti kenapa setelah di browsing cari state administration misalnya, itu tidak ada gitu ya. Jadi yang ada public administration. Kalau mengartikan administrasi negara ke state administration itu cari di jurnal, di browsing di Google itu apa gitu. Tapi kalau administrasi public administration itu ya itu yang lebih terkenal. Misalnya mulai zaman dulu sudah yang namanya administrasi negara itu ya terkenalnya di dunia luar public administration. Cuman di Indonesia itu lebih pada namanya administrasi negara. Kesannya kan wah gitu ya, administrasi negara. Jadi berpikirnya orang-orang atau mahasiswa mau masuk nanti saya ini akan menjadi seorang administrasi, bekerja di lingkup di pemerintahan gitu, namanya negara. Nah sekarang ini sudah yang namanya public administration sudah mulai juga booming di kita gitu. Jadi makanya FISIP prodi administrasi negara kemarin kan dialihkan, perubahan namanya ke administrasi publik gitu ya. Juga alasan klasiknya ya biar gelarnya nanti juga berubah dari SOS ke SAP, ada yang seperti itu. Ya sebenarnya sama, kurikulum yang dikembangkan itu sama, tidak ada perbedaan gitu ya. Cuman kadang misalnya mata kuliah yang di belakangnya ada nama administrasi negaranya diganti dengan publik gitu, manajemen pelayanan publik gitu ya. Terus misalnya sistem mata kuliah. Coba saya lanjutkan lagi di ini Pak, kira-kira peran dosen di prodi administrasi publik ini dalam pengembangan keilmuannya gitu, itu apa saja Pak yang memang sudah pernah dilakukan gitu? Nah ini memang tugas kita ya sebagai dosen mengembangkan ilmu harus sesuai dengan bidang yang ditekuni. Jadi kalau administrasi publik ini pengembangan ilmunya lebih banyak pengembangan riset di bidang masalah-masalah kebijakan publik. Itu biasanya pada lingkup pemerintahan yang sering menjadi objek penelitiannya, entah meneliti masalah formulasi kebijakannya, dalam artian bisa melihat ketika kebijakan itu misalnya diterapkan, tentu ada dampak positif negatifnya. Di situ kan bisa dilihat. Jadi bagaimana formulasi atau perumusan kebijakan yang dibuat gitu ya, atau formulasi kebijakan yang diterapkan itu seperti apa. Itu bisa dilihat dari perumusan kebijakannya. Terus yang kedua juga bisa dilihat dari implementasi kebijakannya, yang menjadi kajian riset para dosen ya.
di lingkup administrasi, di lingkup pemerintahan. Terus yang ketiga juga bisa dilihat dari evaluasi kebijakannya. Jadi ada perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Itu yang bisa dikembangkan ya menjadi apa namanya, semacam nanti ada pengetahuan baru dari pengembangan riset itu, dan menjadi menjadi tambahan teori, bisa mendukung teori lama, bahkan bisa menolak teori lama dengan adanya pengembangan penelitian. Ya, jadi memang dari pengembangan keilmuan itu dapat dilakukan ya Pak oleh dosen yang melalui riset-riset yang ada, ya, kemudian menghubungkannya dengan bidang keilmuan yang memang seharusnya ada gitu. Nah kemudian gini Pak, apakah ada bisa memberikan sedikit gambaran peluang kerja yang bisa kita tempuh gitu kan bagi lulusan-lulusan dari mahasiswa program studi administrasi publik ini? Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat ya. Banyak. Jadi kalau kuliah di jurusan atau kuliah di prodi ilmu administrasi atau administrasi publik itu nanti peluang kerjanya seperti apa? Nah, memang dulu-dulunya sebelum ini ya, sebelum prodi administrasi publik di FISIP itu berkembang, bidikan ini orientasi dari fakultas itu sendiri adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja di lingkup pemerintahan tetapi ingin meneruskan atau ingin meningkatkan ya kompetensi keilmuannya, terus juga ingin menaikkan status pendidikannya yang semula SMA ingin jadi S1 ya, karena tuntutan profesi itu awal mulanya. Jadi banyak mahasiswa yang kuliah di administrasi publik kebanyakan yang sudah bekerja di lingkup pemerintahan. Tetapi seiring berjalannya waktu banyak mahasiswa-mahasiswa juga yang tidak bekerja masuk di administrasi publik, harapannya nanti bisa menjadi ASN. Oh, banyak kan begitu. Iya, harapannya menjadi ASN atau harapannya bekerja di lingkup pemerintahan. Ini memang kalau dilihat dari kurikulumnya itu yang dikembangkan oleh prodi itu kurikulum yang memang berbasis yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan di pemerintahan gitu ya. Baik itu sifatnya dalam pengambilan kebijakan maupun sifatnya ya nanti bersifat teknis ya, pekerjaan teknis di pemerintahan. Itu kurikulum yang dikembangkan. Makanya harapan ke depan itu kan mahasiswa yang telah lulus ya memang difokuskan atau ditargetkan untuk bisa bekerja di lingkup pemerintahan gitu ya. Lebih pas ya Pak? Lebih pasnya seperti itu, karena kan banyak mata kuliah kalau dihubungkan dengan pekerjaan di lingkup administrasi itu. Ada mata kuliah kebijakan, di situ juga mahasiswa dituntut bagaimana nanti setelah masuk atau bekerja di lingkup pemerintahan
bisa menjadi seorang analis kebijakan, bisa menjadi konseptor kebijakan, bisa menjadi formulator kebijakan. Tentu mahasiswa-mahasiswa yang dipilih seperti itu ya mahasiswa yang tekun memang dalam mengembangkan pengetahuan di bidang kebijakan publik. Ada juga pengembangan SDM-nya gitu ya, bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik yang baik gitu ya, public service yang diharapkan masyarakat seperti itu. Jadi bagaimana menjadi leader atau seorang pemimpin yang baik dan nanti menjadi pelayan yang baik juga bagi masyarakat. Di situ prodi administrasi banyak mengejarkan ya kurikulum mata kuliah yang berbasis kebijakan publik dan pengembangan SDM. Ya. Kembali begini Pak, kalau bekal apa saja yang bisa dipersiapkan oleh prodi untuk menyiapkan calon lulusan ya Pak? Iya. Ya, untuk calon lulusan yang lebih berkualitas ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka menjadi lebih cakap gitu Pak. Kira-kira usaha-usaha apa yang memang dilakukan oleh program studi itu sendiri? Nah, ini juga menjadi tanggung jawab bersama ya pada lingkup prodi. Jadi cara mindset prodi itu bagaimana nanti meluluskan mahasiswa juga bertanggung jawab, bisa mengawal gitu untuk misalnya bisa bekerja gitu. Semakin lulusan itu banyak diterima atau diserap ya di lapangan pekerjaan, terutama di lingkup pemerintahan, itu kan sangat bagus ya. Sangat bagus untuk untuk akreditasi juga bagus ya. Juga penilaian masyarakat bagus gitu. Ini prodi administrasi ini saya ambil contohnya misalnya di semester 6 ya. Di semester 6 itu ada mata kuliah yang memang khusus untuk magang ya, kuliah kerja lapang di situ. Ada satu mata kuliah itu, dan biasanya mata kuliah KKL di lokusnya itu di instansi-instansi pemerintahan, di dinas-dinas. Di dinas sosial misalnya, di Sprindak, ada pokoknya seluruh dinas yang ada di Kabupaten Situbondo dan itu sudah MOU. Lamanya magang atau KKL itu ya sekitar 3 bulan. Cukup lama ya Pak? Cukup lama. Dan bagaimana misalnya dengan perkuliahan lainnya ya biasanya waktunya saja digeser ya. Magangnya kan mulai pagi sampai jam 8 sampai jam 4, sorenya baru kuliah gitu. Jadi fleksibel ya Pak, bisa diatur gitu waktunya. Ya, fleksibel menyesuaikan kondisi mahasiswanya itu. Nah, itu yang juga menjadi bekal bagi mahasiswa. Saya memang mendatangi dinas-dinas dan menanyakan mahasiswa itu gimana perkembangannya, terus juga bercakap-cakap dengan pimpinan kepala dinas, dengan camat itu. Memang mahasiswa serius gitu membantu saya Pak, bahkan hampir semuanya mengatakan dengan adanya mahasiswa magang ya pekerjaan di lingkup pemerintahan, di dinas-dinas, di kecamatan juga itu merasa terbantu dan mahasiswa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ kami mempersiapkan.
Jadi memang ya Pak, bekal yang memang dipersiapkan oleh prodi sendiri itu memang sudah sejak kuliah di semester 6 ya, dengan adanya program magang itu sendiri. Jadi selain itu Pak, di program studi administrasi publik sendiri itu apakah ada semacam bimbingan karir Pak gitu bagi calon-calon lulusan gitu yang pernah dilakukan, mungkin apakah memang ada gitu khusus? Ada nanti biasanya itu dilakukan sebelum ini masuk pada semester 7 gitu ya. Ya semester 7, setelah semester 7 biasanya untuk masuk ke semester 8 itu ada memang untuk pengembangan karir ya, melalui pelatihan mendatangkan para ahli itu, walaupun dengan durasi waktu 1 minggu ya, 2 minggu, dan tentunya bekal itu nanti dijadikan semacam surat pendamping ijazah gitu atau SKPI di situ. Selain memang mahasiswa itu harus menekuni di KKL-nya, di magangnya itu. Dan saya kembali lagi pada yang KKL tadi, banyak mahasiswa yang KKL itu langsung direkrut biasanya, karena cocok mereka gitu cocok ya, punya disiplin yang bagus, komitmen kerjanya bagus, akhirnya ditarik menjadi tenaga kerja di dinas di situ. Banyak mahasiswa yang ya alhamdulillah ya, jadi tidak menunggu lulus ya baru dapat pekerjaan. Jadi mulai mahasiswa itu di semester semester 5 KKL ya, semester 6-nya nanti setelah itu lulusnya sudah tidak perlu bingung-bingung cari pekerjaan karena sudah direkrut duluan. Itu kelebihannya ya. Jadi memang ada proses khusus ya Pak, jadi bimbingan khusus yang dilakukan oleh prodi menyiapkan lulusan terbaik gitu ya Pak di program studi administrasi publik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini ya. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan gitu bagi calon-calon mahasiswa yang mungkin mau bergabung dengan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo di tahun 2023 ini. Ya, teruntuk bagi siswa ya yang sudah lulus SMA. Sudah lulus SMA, tidak usah khawatir, tidak usah ragu untuk masuk atau mengambil jurusan administrasi publik ya. Karena di situ nanti mahasiswa akan dibekalkan keahlian atau dibekalkan ilmu kebijakan gitu ya. Jadi nanti harapannya kalau sudah keluar menjadi seorang ahli kebijakan yang handal, yang bisa membantu pemerintah daerah ya, baik itu ahli di bidang formulasi kebijakan atau di bidang implementasi, di bidang evaluasi kebijakan. Setidaknya lulusan prodi administrasi publik bisa membantu menjadi staf ya, atau staf khusus dari pemerintah daerah atau di DPRD biasanya seperti itu. Dan tentu rewardnya ya tidak murah ya, sangat tinggi karena mempunyai keahlian di bidang itu.
mungkin itu yang bisa kita bahas ya lebih lanjut dengan prodi administrasi publik ya, dalam menghadapi tantangan zaman saat ini tuh memang prodi administrasi publik sendiri sudah menempuh banyak usaha ya untuk mewujudkan lulusan-lulusan terbaik di program studi administrasi publik sendiri gitu. Jadi jangan ragu untuk melanjutkan kuliah ya Pak. Betul. Ya. Jangan ragu untuk melanjutkan kuliah. Ya. Bahwasanya Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo memiliki 6 fakultas yang terdiri dari 10 program studi pilihan yang bisa menjadi salah satu pilihan calon-calon mahasiswa baru di tahun 2023 ini. Sekedar informasi untuk tahu lebih banyak tentang Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dapat mengunjungi website unas.ac.id dan ada juga di channel YouTube Situbondo di Unas Situbondo. Jadi semua informasi terbuka, jadi bisa dikunjungi kapan saja. Terima kasih untuk podcast kita hari ini ya Pak. Semoga ada kesempatan lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.